Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Doni Waluyo Firdaus, SMSI sebagai dosen mata kuliah sistem pengambilan keputusan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Dewi dan adapun anggota kelompok saya adalah Bianca Erika dan Aditya Raja. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung manajemen. Sistem informasi manajemen. Secara umum, manajemen informasi sistem adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya produk, merancang strategi bisnis, atau permasalahan layanan. Menurut Jogianto Hartono, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sistem pendukung manajemen. Menurut Mintzberg, ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer, aplikasi sistem tersebut akan disebut sebagai sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial khususnya pengambilan keputusan. Ada 10 peran utama manajer yang terkelompok ke dalam 3 kategori utama, yaitu interpersonal role. Peran interpersonal adalah yang melibatkan orang bawahan dan orang di luar organisasi dan tugas-tugas lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Ada 3 peran dalam interpersonal role, yaitu figurehead. Figurehead melakukan tugas-tugas hukum atau sosial simbolis semua kewajiban sosial, inspirasi hukum, dan seremonial. Dalam hal ini, manajer dipandang sebagai simbol status dan otoritas. Leader membangun hubungan dengan karyawan dan berkomunikasi dengan memotivasi dan melatih mereka. Yang ketiga ada liaison, menjelaskan kewajiban informasi dan komunikasi seorang manajer. Seseorang harus berjejaring dan terlibat dalam pertukaran informasi dan mendapatkan akses ke basis pengetahuan. Yang kedua ada informasi role. Peran informasi adalah tentang menerima dan mengirimkan informasi sehingga manajer dapat berfungsi sebagai pusat saraf organisasi mereka. Ada 3 peran dalam informasi role. Yang pertama ada monitor. Monitor mencari informasi internal dan eksternal tentang isu-isu yang dapat mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada disseminator, mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Yang ketiga ada spokesperson, manajer mewakili atau menjadi juru bicara dan berbicara atas nama organisasi. Di peran ini, manajer bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai organisasi dan tujuan yang hendak dicapai kepada pihak luar. Yang ketiga ada decisional. Peran pengambilan keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan. Ada 4 peran dalam decisional, yaitu yang pertama entrepreneur. Manajer bertanggung jawab akan perubahan yang terjadi dalam organisasi. Ini bermakna memecahkan masalah, menciptakan ide-ide baru serta menerapkannya. Yang kedua ada distribution handle. Manajer bertanggung jawab jika ada hambatan yang terjadi di organisasi. Yang ketiga ada resource allocator. Manajer berperan untuk menentukan apakah sumber daya yang dibutuhkan adalah yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga dalam segi pendanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Yang keempat ada negosiator, bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Teknologi komputer sekarang ini merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis dan jelas dalam berbagai bidang lainnya. Manajer support system terdiri dari 1. Sistem informasi manajemen memberikan informasi dalam bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Contohnya, manajer penjualan dapat menggunakan jaringan komputer dan pencari web untuk mendapatkan tampilan instan mengenai hasil penjualan produk mereka untuk mengakses intranet perusahaan mereka agar bisa mendapatkan laporan analisis penjualan harian yang mengevaluasi penjualan
yang dilakukan oleh setiap tenaga penjualan. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan, adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah tidak terstruktur, memberikan dukungan interaktif khusus untuk proses pengambilan keputusan para manajer dan praktisi bisnis lainnya. Contohnya, manajer bagian periklanan dapat menggunakan program spreadsheet untuk melakukan analisis what if ketika mereka menguji dampak berbagai anggaran iklan atas prediksi penjualan produk-produk baru. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan kelompok, adalah sistem pendukung yang mendukung eksekutif dalam pengambilan keputusan. Teknologi yang digunakan akan menyediakan bagi para eksekutif informasi yang tersedia setiap saat, detail dan mudah untuk divisualisasikan, memberikan informasi penting dari SIM, DSS, dan sumber lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan informasi para eksekutif. Contohnya, para eksekutif puncak dapat menggunakan terminal layar sentuh untuk secara instan melihat teks serta tampilan grafik yang menekankan berbagai area utama kinerja organisasi dan persaingan. Yang kelima, sistem manajemen pengetahuan, adalah sistem pendukung berbasis komputer dalam pengambilan keputusan yang menyediakan pengetahuan dalam suatu organisasi yang mendukung pembuatan, pengaturan, dan penyebaran pengetahuan bisnis dalam perusahaan. Contohnya, akses intranet ke praktik bisnis terbaik, strategi proposal penjualan, dan sistem pemecah masalah pelanggan. Yang keenam ada sistem pakar, adalah sistem pemberi nasihat yang mencoba menirukan para pakar. Paket perangkat lunak pengambilan keputusan atau pemecah masalah yang dapat mencapai tingkat performa yang setara atau bahkan lebih dengan pakar manusia di beberapa bidang khusus yang menyediakan saran pakar dan bertindak sebagai konsultan pakar bagi para pemakai. Contohnya, penasihat aplikasi kredit, pengawasan proses dan sistem pemberian diagnosa. Yang ketujuh ada artificial neural network, adalah teknologi kecerdasan tiruan terapan yang mencoba menampilkan proses pembelajaran dan pengenalan pola untuk pengambilan keputusan atau pemecah masalah. Contohnya, memberitahu calon investor mana instrumen investasi yang cocok untuk mereka. Ada juga yang mengadopsinya untuk memberikan gerak entitas saham. Para penerapan tersebut biasanya jaringan neural digunakan untuk mengevaluasi data dan menggali peluang. Dengan begitu, pengguna program dapat membuat keputusan dari analisis data yang diberikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh sistem manajemen pendukung. DSS banyak diterapkan di organisasi-organisasi yang sudah mapan. Banyak cara yang digunakan untuk menerapkan DSS untuk membantu mempertajam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas yang melekat pada DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannya untuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik secara internal maupun eksternal dengan cara yang lebih akurat. Berikut ada beberapa organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan DSS dalam aktivitas operasi atau usaha yang dilaksanakan. Yang pertama ada industri asuransi. Tujuan penerapan DSS-nya yaitu menentukan pola penutupan asuransi dan deteksi kemungkinan kecurangan atau fraud. Yang kedua ada industri perbankan. Tujuannya untuk memperbarui profil atau data nasabah. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur, yaitu tujuannya untuk menentukan kebutuhan persediaan bahan baku yang paling optimal dan efisien. Yang keempat ada usaha retail. Tujuan penerapan DSS yaitu meningkatkan target pelanggan melalui direct mail marketing. Lalu ada perkeretaapian dengan tujuan untuk menentukan rute atau jadwal perjalanan. Lalu ada perminyakan dan gas, yaitu untuk mengevaluasi lokasi drilling atau pengeboran minyak atau gas alam yang potensial. Lalu ada industri penerbangan dengan tujuan untuk menentukan jadwal penerbangan dan peramalan potensial penumpang. Yang terakhir ada Departemen Pertahanan, yaitu membuat analisis kontrak pertahanan.
Sistem pengolahan transaksi. Sistem ini digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan data daur ulang. Informasi dari sistem ini akan mendapatkan data dari luar dan dari dalam. Untuk data yang datang dari luar, sistem ini dapat ditemukan pada front office yang prosesnya sangat dekat dengan pelanggan, bahkan ada yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Contoh dari sistem ini antara lain pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir penerimaan uang atau cash register dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan manajerial dan sistem informasi. Produktivitas merupakan perhatian utama untuk semua organisasi karena ia menentukan apakah organisasi dan anggotanya bekerja dengan baik. Tingkat produktivitas atau sukses manajemen tergantung pada performa fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selain itu, web juga meningkatkan produktivitas dengan memberikan antara lain data, scanning lingkungan, dan berbagai portal yang memimpin kepada keputusan yang lebih baik. Semua aktivitas manajer berada di seputar pengambilan keputusan. Manajemen dianggap sebagai seni karena berbagai gaya individual dapat dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah manajerial. Akan tetapi, lingkungan di mana manajer beroperasi berubah dengan cepat. Bisnis dan lingkungannya tumbuh kian kompleks setiap harinya. Akibatnya, pengambilan keputusan saat ini menjadi semakin rumit. Manajer dan dukungan komputer. Pengaruh teknologi komputer terhadap organisasi masyarakat terus meningkat saat teknologi baru berkembang, dan teknologi saat ini makin luas. Makin banyak aspek aktivitas organisasional ditandai dengan interaksi dan kooperasi antara mesin dan orang. Dari pemakaian tradisional dalam pengajian dan fungsi tata buku, sistem komputerisasi saat ini memasuki berbagai area manajerial yang kompleks, mulai dari desain dan manajemen pabrik terotomatisasi, aplikasi metode kecerdasan tiruan, dan evaluasi terhadap usulan merger dan akuisisi. Hampir semua eksekutif mengetahui bahwa teknologi informasi vital bagi bisnis mereka, dan mereka secara ekstensif menggunakan teknologi, terutama teknologi berbasis web. Manajer harus memiliki sistem informasi yang berkecepatan tinggi dan networker untuk membantu mereka secara langsung berkenaan dengan tugas terpenting mereka, yaitu membuat keputusan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aditya Reza Maulana dengan NIM 21117092. Di sini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu sistem pendukung manajemen. Oke, lanjut slide. Di sini saya akan membahas permasalahannya. Perjudian mungkin sudah tidak asing dengan kata perjudian. Perjudian merupakan hal yang kompetitif dan profitable. Banyak orang yang ingin berjudi, dan setiap kasino ingin membuat bisnis mereka menarik. Pada awal tahun 90-an, perjudian di kapal bot dan reservasi Native American merupakan hal yang legal. Operator-operator besar pindah ke pasar baru tersebut antara tahun 90 dan 97. Harus melipat 3-kan jumlah kasinonya. Saat pasar baru kian kompetitif, pendapatan bisnis berkurang. Hara yang sedang lebih awal sering dipandang menguasai oleh kasino-kasino yang lebih baru dan lebih terkenal. Masing-masing kasino, Hara beroperasi dan memasarkan diri dengan lebih baru dan lebih terkenal. Masing-masing kasino beroperasi dan memasarkan diri dengan tidak tergantung pada kasino Hara lainnya. Manajer setiap properti
merasa bahwa mereka memiliki pelanggan tertentu, dan para pelanggan diperlakukan secara berbeda dengan properti hara lainnya. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit masalahnya, yaitu layanan pelanggan tidak banyak berubah sejak tahun 70-an. Para manajer kasino telah lama mengenali pentingnya membangun hubungan dengan klien yang paling profitable. Mereka memberikan perlakuan bintang bagi para high roll dan hanya kadang-kadang saja memberikan minuman gratis bagi mereka yang main judi lewat mesin. Akan tetapi menjelang akhir 1980-an, slot mesin secara mengejutkan menjadi sumber pendapatan paling terbesar bagi kasino-kasino utama pada awal tahun 97. Para eksekutif di Harrods menyadari bahwa menskemakan alat-alat untuk menjaga 25 juta slot player loyal kepada Harrods merupakan kunci untuk profitabilitas. Wow, ini sangat menguntungkan ya bagi negara mungkin, tidak bagi para kaum tanda kutip. Oke, next di sini ada solusinya. Solusinya itu yaitu Hara mendekati setiap pelanggan baru sebagai rekan jangka panjang. Perusahaan menganalisis gigabyte data pelanggan yang dikumpulkan oleh sistem-sistem player tracking selama 5 tahun sebelum. Dengan menggunakan teknik-teknik data miring, para eksekutif menemukan bahwa 30% pelanggan mereka yang menghabiskan antara $100 dan $500 per kunjungan. Itu angka yang sangat signifikan, merupakan 80% dari pendapatan perusahaan dan hampir 100% laba perusahaan dibuat untuk bermain judi online. Gambler tersebut adalah orang-orang setempat yang sering mengunjungi properti Hara di tingkat regional. Hara mengembangkan Total Reward Program. Ia mendistribusikan Hara Total Reward Cards kepada para pelanggannya yang dapat mereka untuk membayar slot, makanan, dan kamar-kamar yang dioperasikan oleh merek Harrah's Player. Perusahaan menggunakan strip magnetik pada kartu untuk mendapatkan informasi judi di setiap pelanggan dan menawarkan kompensasi minuman gratis, kamar, hotel, dan lain sebagainya, serta insentif lain berdasarkan jumlah uang yang dimasukkan ke dalam mesin, bukan berdasarkan jumlah kemenangan. Wah, itu tentu sangat mengejutkan ya. Saya akan menambahkan sedikit solusinya, yaitu sistem Hara yang bekerja, yaitu pembaca kartu magnetik, mesin judi elektronik, sistem transaksi on-site, data warehouse nasional, program software analisis prediktif, dan website. Oke, itu solusinya. Alhasil, slot dan mesin judi elektronik lainnya memberikan pemasukan sebesar $3,7 miliar dan lebih dari 80% dari laba operasi. Dengan kekuatan sistem pelacakan baru dan data mining untuk slot player, Hara muncul sebagai operator kedua terbesar di Amerika Serikat dengan mengembalikan investasi 3 tahun terbesar di dalam industri. Program Total Rewards mengurangi biaya tahunan sebesar $20 juta dengan cara mengidentifikasi pelanggan yang tidak profitable dan memberikan perlakuan tertentu bagi mereka. Pada tahun 2001, jaringan Hara menghubungkan lebih dari 40.000 mesin judi di 12 negara bagian dan menciptakan loyalitas merek. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun pertama program Total Rewards, pendapatan meningkat hingga $100 juta dari setiap pelanggan. Angka yang sangat cukup mengagetkan bagi saya terutama, yang berjudi di lebih dari satu kasino. Sejak tahun 98, setiap peningkatan poin persentase di saham Hara dari budget perjudian keseluruhan pelanggannya memberikan peningkatan sebesar $125 juta dalam nilai pemegang saham. Rekor pendapatan perusahaan sebesar 3,7 miliar pada tahun 2001, naik 11% dari pendapatan tahun 2000. Lebih dari setengah pendapatan di 3 kasino di Las Vegas berasal dari pemain di kasino di luar Nevada.
Baik, saya akan menyimpulkan. Sistem merupakan sesuatu hal yang lebih identik dengan komputerisasi. Hal tersebut disebabkan karena komputer memiliki struktur yang dapat dilihat dengan cukup mudah sebagai komponen sesuatu sistem. Oleh karena itu, komputer merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem informasi manajemen. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam tutur kata atau bahkan ada kesalahan dalam menyampaikan. Mohon untuk diterima. Semoga kita semuanya sehat selalu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.